Halo, perkenalkan, nama saya Bartileti Sirait. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 6 Pematang Siantar. Nah, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang akibat pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu sebagai tugas saya dari mata pelajaran Sejarah Indonesia. Akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak bagi masyarakat Indonesia, baik itu di bidang politik, baik di bidang sosial, budaya, dan ekonomi, baik di bidang pendidikan, serta di bidang birokrasi dan militer. Nah, pada bagian A, saya akan membahas di bidang politik. Di dalam bidang politik, Jepang membuat kebijakan dengan melarang menggunakan bahasa Belanda, tetapi mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang, seperti desa dengan ku, kecamatan dengan SO, kawedan dengan kun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken, dan karesidenan dengan shu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dan dibungkukkan badan 90 derajat ditunjukkan kepada Kaisar Jepang yaitu Tenohika. Tujuan utama pemerintah Jepang ialah untuk menghapuskan pengaruh barat dan menggalang masyarakat untuk memihak kepada Jepang. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian B. Pada bagian B ini kita akan membahas di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Pendudukan militer Jepang di Indonesia menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Karena itu, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, sehingga seluruh potensi SDA serta manusia digunakan untuk pendukung mesin perang. Kebijakan militer Jepang di Indonesia melakukan eksploitasi tenaga manusia dengan program Kenrohoshi atau kerja bakti. Melalui pengaruh hidup tenaga kerja yang ada di dalam Kenrohoshi, penduduk desa laki-laki dikerahkan untuk membangun instalasi-instalasi militer dan pertahanan Jepang. Tenaga-tenaga inilah yang sering disebut dengan istilah romusa atau kerja paksa. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri saja, tetapi ada juga yang dikirim ke luar negeri, seperti Thailand, Myanmar, Malaya, dan Vietnam. Dari total yang mencapai 300.000 orang, teman-teman tahu nggak? Hanya 70.000 orang saja yang kembali dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat itu, kondisi masyarakat sangat menyedihkan. Bahan makanan sangat sulit untuk didapatkan karena banyak para petani yang bekerja menjadi pekerja romusa. Gelandangan-gelandangan di kota-kota besar seperti kota Jakarta, kota Bandung, kota Surabaya, dan kota Semarang semakin meningkat jumlahnya. Teman-teman pada tahu nggak? Penyakit kudis pada saat itu hampir menjangkiti seluruh masyarakat. Bahan-bahan pakaian juga sangat sulit untuk didapatkan. Mereka saja menggunakan goni pada saat itu. Obat-obatan pun sangat sulit untuk didapatkan. Teman-teman, Jepang dulu seringkali melakukan tindakan sewenang-wenang mereka. Bahkan, rakyat yang tidak bersalah sekalipun, mereka menangkapnya, mereka menahan, serta mereka menyiksanya. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai, yaitu polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan yang tertipu oleh Jepang dengan dalih untuk dipekerjakan sebagai perawat atau disekolahkan. Tetapi kenyataannya para perempuan dipaksa untuk menemani para Kempeitai. Nah, perempuan itu disekap di dalam kem-kem sebagai wanita penghibur. Coba teman-teman bayangkan betapa kejamnya negara Jepang itu terhadap bangsa kita. Kem-kem tersebut dapat ditemukan di Solo, di Jakarta, di Semarang, dan Sumatera Barat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu bidang pendidikan.
Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia sangat memburuk. Jangankan di bidang pendidikan, di bidang kehidupan seharian aja, Indonesia sangat miris pada masa pendudukan Jepang. Pendidikan dasar hanya satu, yaitu pendidikan selama 6 tahun. Hal itu sebagai bidang politik Jepang untuk pengawasan. Nah, para pelajar pada masa itu, mereka harus mempelajari bahasa Jepang. Mereka harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo, serta mempelajari gerak badan saat sebelum pelajaran dimulai. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran atau Ikadaigaku di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik Kogyo Daigaku di Bandung. Jepang juga membuka Akademik Pamong Praja atau Konkokui Gakuin di Jakarta dan Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Para pelajar juga diwajibkan untuk masuk ke dalam bagian militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjata kayu. Nah, sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu pada bidang birokrasi dan militer. Nah, teman-teman, dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Shi atau Tokubetsu Shi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur kepemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melaksanakan tujuan reorganisasi Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Perbedaan masa penjajahan sebelumnya dan pendudukan Jepang di Indonesia ialah mereka mendapatkan manfaat di bidang ketentaraan, di bidang pertahanan, serta di bidang keamanan. Mereka dilatih atau diberi kesempatan untuk berlatih militer. Mulai dari latihan baris berbaris, latihan menggunakan senjata, berorganisasi militer, serta latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk melawan sekutu. Nah, teman-teman, bekas pasukan peta itu yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau dengan TKR, dan sekarang kita kenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, teman-teman, pada akhir bagian ini, saya akan menyampaikan beberapa dampak positif dan dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positifnya ialah, pertama, bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Yang kedua, dikenalnya sistem pengaturan masyarakat yang sekarang ini kita kenal dengan sebutan RT atau RW. Yang ketiga ialah mulai mengenal sistem militer untuk membantu perkembangan Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat ialah bangsa Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Nah, yang kelima, bangsa Indonesia juga berkesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, ada juga beberapa dampak dari negatifnya, teman-teman. Yang pertama ialah bangsa Indonesia mengalami kehancuran ekonomi. Eksploitasi yang dilakukan Jepang menyebabkan kemiskinan, kelaparan, serta kematian. Yang kedua, mengenal budaya kekerasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang ketiga, Jepang juga mengeksploitasi hasil pertambangan negara Indonesia. Yang keempat, semua kekayaan-kekayaan pribadi diserahkan kepada negara Jepang. Dan yang kelima, teman-teman, adalah banyaknya pekerja Romusa yang mati kelaparan atau dengan wabah penyakit. Oke,
Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Dan bila ada kesalahan dalam penggunaan bahasa atau kata dan kalimat, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.